Hai teman-teman, bersama saya Tulus Pardosi di Zona Hukum. Belakangan ini, salah satu brand minuman es teh Indonesia telah menuai kecaman dari netizen karena es teh Indonesia melayangkan somasi terhadap salah seorang konsumen yang diduga menyampaikan kritik terhadap produk yang mereka jual. Teman-teman bisa baca nih kritiknya. Yang banyak orang tidak pahami dalam konteks kasus ini, orang berpikir wah somasi itu adalah instrumen penggunaan hukum, dikit-dikit pakai hukum begitu kan. Padahal sebenarnya somasi ini sendiri dalam hukum biasa digunakan untuk menegur atau teguran atau peringatan terhadap seseorang yang telah lalai atau tidak melakukan kewajibannya dalam konteks suatu perjanjian. Biasanya ini dilakukan oleh debitur dan kreditur atau pihak-pihak yang bersepakat dalam suatu perjanjian. Dalam kasus ini, hubungan keperdataan antara pemilik akun Twitter Gandoy dengan es teh Indonesia bisa kita maknai hubungan antara konsumen dan juga produsen. Jikalau kita sebagai konsumen memiliki keluhan atau memiliki saran dan masukan, kita dapat menggunakan sarana-sarana yang telah disediakan oleh produsen, baik itu melalui call center, melalui email, atau melalui sarana-sarana lain, bahkan bisa melalui penyelesaian sengketa konsumen. Nah, apakah sebagai konsumen kita salah jika menyampaikan kritik, saran, masukan melalui sosial media? Kami Zona Hukum berpandangan itu sah-sah saja selagi memang disampaikan dengan itikat baik dan menggunakan bahasa yang sopan. Jika kita menggunakan bahasa yang dianggap merugikan dari produsen ataupun merek tersebut, maka merek tersebut juga mempunyai hak untuk melakukan langkah hukum. Nah, jikalau kita sebagai konsumen, dalam hal ini pemilik akun Twitter Gandoy, merasa tidak salah dan bahasa yang dia gunakan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka saya rasa tidak perlu khawatir kalau memang kita tidak merasa salah. Walaupun saya memahami dalam beberapa kasus konsumen itu punya relasi kuasa dengan produsen. Dalam konteks kasus es teh Indonesia ini, saya menilai somasi yang disampaikan oleh es teh Indonesia ini adalah memberikan kesempatan terhadap Gandoy selaku konsumen yang dianggap mencemarkan nama baik. Jadi tidak ada yang berlebihan menurut saya dalam kasus ini. Malah ini adalah suatu langkah yang baik. Namun memang belakangan ini konotasi kata somasi itu selalu dianggap buruk. Karena memang ada beberapa konten kreator yang seolah-olah menggiring kata somasi ini ke konotasi yang lebih buruk. Tapi akhirnya kita banyak gagal paham memahami somasi itu. Jadi sebenarnya instrumen somasi itu bisa digunakan sebagai instrumen bertabayun atau menanyakan kepada pihak-pihak yang kita rasa telah merugikan kita. Saya rasa kita harus menyikapinya dengan hikmat dan bijaksana. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Tidak ada alasan untuk tidak mengerti hukum karena kini Zona Hukum hadir dalam genggamanmu.